keinginan kami yang mewakili tanah tumpah darah kami tidak didengar, maka kami akan segera datang dan akan lebih banyak. Dan mungkin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kami duduki. Teman-teman, masih semangat? Koalisi Masyarakat Flores tolak geotermal. Proyek geotermal Flores, Petaka Lapindo Jilid 2 di cincin api Flores. Mata bor proyek geotermal di daerah cincin api Flores menggugah kesadaran dan membangkitkan kepedulian. Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang lestari dan penghidupan yang layak dan berkelanjutan. Sepanjang cincin api Flores terbentang pula lahan-lahan produktif. Lahan pertanian seperti ladang, sawah, kebun kopi, coklat, dan tanaman produktif seperti kemiri, cengkeh, dan lain-lain. Semuanya menjadi sumber nafkah dan penghidupan masyarakat. Proyek geotermal Daratei, Mataloko, dan Sokoria yang gagal misalnya menjadi contoh nyata serta membuka mata akan kerusakan lingkungan. Lahan pertanian rusak, sumber mata air tercemar, sumber makanan bagi makhluk lainnya tidak tersedia, habitat lainnya mati. Selain itu, relasi sosial masyarakat adat dengan lingkungan budaya terkoyak. Kearifan lokal tanpa sandaran kemajisan. Belum lagi lumpur dari dalam yang keluar tanpa henti. Itu meninggalkan rongga dan lempengan cincin api Flores yang mengkhawatirkan masyarakat Flores. Sehingga kami organisasi masyarakat yang peduli dengan lingkungan hidup dan penghidupan masyarakat Flores yang lestari tergabung dalam koalisi masyarakat Flores tolak geotermal, diantaranya GPIC OFM, Fatma Indonesia, Formada NTT, Aman Flomamora, dan Komas Ngada mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memanggil Gubernur, Wakil Gubernur NTT, dan Bupati, Wakil Bupati Ngada dan Ende guna mengaudit dan membatalkan proyek geotermal di Flores. Dalam semangat yang sama dan sebangun dengan aliansi terlibat bersama korban geotermal Flores, Alter KGF yang hari ini juga melakukan aksi unjuk rasa penolakan proyek geotermal Flores di Betsawa Ngada. Koalisi Masyarakat Flores tolak geotermal berpandangan lahan proyek panas bumi akan lebih mulia dan beradab jika lahan milik masyarakat adat sekitar 1.000 hektar tersebut digunakan untuk lahan pertanian bagi kedaulatan pangan. Di mana pada saat sekarang ini negara kita sedang gencar-gencar mencanangkan kedaulatan pangan sesuai pantauan data dan kajian lapangan. Tanah seluas itu merupakan lahan pertanian produktif yang menjadi sumber kehidupan keluarga sepanjang hidup mereka. Seharusnya pemerintah Kabupaten Ngada lebih kritis mendalami soal pilihan kebutuhan hidup masyarakat dan lingkungan atau membangun proyek geotermal yang sudah dapat dipastikan tidak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Menurut elemen-elemen masyarakat tersebut, apabila proyek geotermal dibangun semuanya, maka mereka akan kehilangan lahan pertanian ribuan hektar. Lalu kami mau hidup di mana dan makan apa? Lebih penting mana, kehidupan kami atau hidup proyek geotermal dan investornya? Kami harus mati karena hilangnya tanah kami dan menghidupkan orang lain di atas tanah kami. Koalisi Masyarakat Flores tolak geotermal bersama elemen masyarakat tersebut di atas menolak proyek pembangunan geotermal di Flores, khususnya Mataloko dan di Ende di Sokoria. Dan apabila pemerintah masih memaksakan kehendak untuk mendukung proyek tersebut, kami akan melakukan aksi tanpa henti dan akan menduduki kantor proyek tersebut. Masalah proyek pembangunan geotermal di Flores ini sudah menjadi perhatian Badan Hak Asasi Manusia dalam kurung HRC yang berpusat di Jenewa, Swiss, di mana institusi tertinggi HAM PBB itu telah mendapat laporan dari FIFAT Internasional, sebuah LSM internasional yang mendapat status ESOSOC dan berafiliasi dengan Department of Global Communication DGC
serta memiliki status sebagai observer pada United Nations Environment Program (UNEP) dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC PBB). Jakarta, 12 Maret 2025. Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geothermal, Koordinator Saudara Roy Watu, Narahubung Gabriel Goa, Narahubung Justinus Duan. Sekian dan terima kasih. Kami pastikan akan kembali mementingkan spanduk bagaimana mestinya bahwa negara ini bukan didirikan oleh sekelompok pecundang, tetapi melainkan orang-orang yang mau berdiskusi dan berdialog. Ingatlah bahwa hari ini negara ada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka saya pastikan bahwasanya kami dari golongan mahasiswa peduli lingkungan akan kembali melakukan konsolidasi besar-besar untuk memastikan bahwasanya proyek geotermal akan ditolak. Oleh karena itu, mari dengan semangat juang bahwa bapak-bapak dari Flores telah datang untuk menolak dan memastikan masa depan anak-anaknya tidak menjadi pengemis di masa depan, kawan-kawan. Karena dengan merusak lahan sekitar 1000 hektar, maka itu artinya mencederai lingkungan hidup kita, kawan-kawan. Jadi koalisi masyarakat Flores tolak geotermal itu melihat bahwa pemerintah pusat itu menantang lagi rakyat itu sendiri. Maka kita minta Presiden Prabowo segera copot Menteri SDM Bahlil dan juga dirjen yang berkaitan ini, karena mereka bukan pelayan masyarakat, tapi mereka menjadi raja-raja kecil di negara Republik Indonesia. Indonesia tidak mengenal raja-raja seperti mereka. Ini hal yang sangat urgen di Flores dan mereka menganggap enteng Flores, dan mereka berarti menantang Bapak Uskup yang juga adalah representasi Gereja Universal. Ini kita harus ingat baik-baik dan kita hafal. Dirjen-dirjen yang juga adalah tikus-tikus got, kita harus segera ramaikan. Dan ini kita akan dorong periksa Kementerian SDM terkait proyek-proyek yang ada ini, apakah benar murni untuk rakyat ataukah ini adalah milik dari oligarki dan para raja itu. Hanya ada satu kata, lawan dan bongkar. KPK jangan tidur, KPK segera periksa Kementerian SDM ini. Copot Bahlil, si ijazah palsu. Ya, saudari-saudara, bumi adalah rumah kita bersama yang harus kita rawat dan kita jaga. Saat ini terjadi persoalan yang bagi kami sangat serius, seperti di Mataloko dan juga Sukorea. Lumpur terus menyembur, gas tidak pernah berhenti ke sana kemari, dan hal ini mengakibatkan produktivitas tanaman lokal menurun, bahkan juga bangunan yang di Flores menggunakan seng atapnya itu mudah berkarat, debit air menurun, kualitas tanah menjadi tidak baik, bahkan terjadi konflik sosial. Maka pada kesempatan ini, dari tadi pagi hingga saat ini kami berada di area wilayah Kementerian ESDM di Jakarta. Kami ingin menyuarakan hal-hal yang harus disuarakan, karena yang namanya geotermal, namanya panas bumi, tidak akan pernah membawa keberkahan. Karena dilubangi di satu, gagal pindah ke tempat lain, dilubangi, gagal pindah lagi, begitu terus. Dan kita tahu bahwa Flores itu adalah jalur cincin api yang sangat berbahaya. Apabila semakin dikeruk, maka akibatnya juga akan sangat menakutkan. Bahkan juga kalau kita melihat juga kesaksian masyarakat, bagaimana di situ kemudian uap gas
berdampak membuat masyarakat terkena penyakit kulit dan seterusnya. Maka saya kira kami yang hadir di sini dan juga mendengar seruan dari Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD, Uskup-Uskupan Agung ND, untuk menolak secara tegas proyek panas bumi geotermal yang meliputi 3 kekepan, Bejawa, Nagekeo, dan ND. Salam kasih, damai, dan persaudaraan. Dukung kami terus untuk menyuarakan yang baik dan benar demi masyarakat adat kita di Mataloko, di Sokorea, demi kebudayaan kita di sana supaya tetap lestari. Salam damai dan kebaikan.